Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujayana yang disebut sebagai Ibu Tiri Farel Prayoga. Ibu Farel itu tetangga desa saya. Dia berkenalan sama Bapak Joko. Statusnya dia punya suami. Pak Joko punya istri dan anak. Walaupun ibu kandungnya Farel juga punya anak yang bernama Rehan. Itu berselingkuh selama 7 bulan. Waktu di sini dibawa ke Bali, dibawa ke Pasuruan. Itu banyak saksi kalau ibu kandung Farel sama Pak Joko di Bali juga ada. Saya punya saksinya. Terus habis itu dia bilang kan nggak tahu kalau Pak Joko punya istri, punya anak. Itu bohong. Karena saudaranya itu di depan rumah saya ini saudaranya ibu kandung Farel. Saya merawat dia. Soalnya saya tahu yang salah kedua orang tuanya, bukan anak kecil. Makanya saya rawat sampai sekarang, sampai dewasa lah ini. Saya merawat Farel mulai umur 1 minggu. Ditinggal ibu kandung Farel pulang ke Jawa, ke Banyuwangi. Jadi saya yang merawat Farel. Apakah itu disebut namanya ibu tiri? Coba ya bayangin, saya sudah ngasuh anaknya, masih sering ditinggal selingkuh. Siapa yang bisa seperti kayak saya? Kakak Anus, kakak Ani, itu saksi hidup ibu waktu ibumu itu menyusul saya yang disebut ibu tiri ke Nusambah. Dulu itu ceritanya panjang pokoknya. Bapakmu itu mau hidup baru, melupakan perselingkuhan. Jadi dia ngajak ke Nusambah. Nggak tahu-taunya ibumu nyusul ke sana. Gitu. Nggak tahu-taunya nyusul ke sana di Nusambah. Di Nusambah berapa bulan? Hamil lah kamu, Payeng. Kita satukan aja lah biar nggak ada salah paham, nggak ada selisihan. Kita satukan, kita tanya sebenarnya kayak apa, itu lebih baik. Kalau bahas dari Farel lahir itu gimana yo? Saya, Bu Siti, Delvia, Vanus itu ya. Terus sama ibunya Farel. Sebelum ada Farel ini ya. Itu satu kamar, bukan satu rumah besar. Satu kamar itu isinya saya, Bu Siti, ibu kandungnya Farel, anak saya 2. Oke. Itu Farel belum lahir, Belum ya. ada Farel. Belum ada. Waktu itu kerja saya itu di Makassar, cari besi tua lah. Banyak orang sana tahu. Setelah itu yang kerja saya sama Vanus, padahal kan masih kecil ya, belum ada lah. Iya. Setelah itu Farel lahir lah, dibilang lahir gitu aja wis. Yang nganter juga saya yang nganter, Bu Siti sama ibunya Farel di depan kan pakai beca ya. Saya bawa beca itu. Saya bawa ke rumah sakit. Istri saya yang nganter, Bu Siti itu yang nganter. Sampai jagain sampai lahir itu Bu Siti jagain. Saya nggak mampu, udah ngantuk kan saya kan ya. Saya di rumah sama cari uang untuk kelahiran itu. Untung nggak banyak. Habis berapa itu? Ya lumayan lah. Sampai saya jual HP-nya Bu Siti 1. HP saya juga sama becak ya. Becak yang saya pakai nganter itu juga saya jual. Karena saya tawarin becak utuh nggak ada yang mau, terpaksa saya potong-potong itu becak. Untuk kelahiran Untuk kelahiran Farel. Saya potong-potong, saya jual ke Loa, ke Pendimbang Situa. Pokoknya cukup bayar ke rumah sakit di UB waktu itu di sana, cukup selesai wis. Terus kan lama-lama ibunya nggak pernah nyari juga kan ya. Ibunya pernah ketemu sekali, tapi ibunya lari, nggak mau nemui saya. Akhirnya masa saya mau ke rumahnya, dia kan punya suami juga, nggak enak. Akhirnya dia waktu mau sekolah, ya saya masukin aja ke kakakku. Karena saya bapaknya, walaupun toh itu istri
dia bilang Farel ibu sambung ya sebenarnya, tapi istri asli saya kan itu sebelumnya Siti itu. Akhirnya tak masuk di situ. Yang masuk itu bukan istri saya yang masuk ke kakak. Juga bikin akte kelahiran pun saya. Karena ada ancaman Bu Siti mau dilaporin gara-gara dia bilang akte palsu. Itu Bu Siti takut, kalau gitu keluarin aja dari kakak. Gitu. Bukan maunya Bu Siti Farel dibuang dari kakak, nggak ada. Jadi sebenarnya ibunya Farel itu siapanya bapak mungkin? Maaf ya. Ada tudingan bahwa katanya Farel anak di luar nikah, maaf Pak. Biar lurus aja Pak. Saya tuh orang bandel ya, terang aja. Ya kebanyakan laki-laki seperti apa. Jadi saya itu sama punya Farel kenal lah sama dia. Dia kan tetangga desa juga sama saya. Tetangga desa. Akhirnya nggak tahu mungkin ya komunikasi nyambung. Terjadi seperti itu. Artinya tidak ada pernikahan ya Pak antara bapak dengan ibunya Farel? Tidak ada. Tidak ada. Lalu tapi akhirnya yang merawat Farel itu Bu Siti ya dari kecil ya? Iya, dari kecil. Karena satu kamar yo. Kan yang kerja saya sendiri, saya merasa itu ya agak berat lah. Akhirnya saya bilang sama ibunya Farel, kamu pulang aja dulu, nanti saya nyusul pulang. Nah, saya di Makassar sama saya, Bu Siti, Delvia, Stefanus ya. Farel juga, dia kan masih kecil. Yang rawat Bu Siti jadinya di situ. Dari kecil di situ wis. Satu kamar, dari ibunya pulang ke Jawa. Itu pun juga yang kosi saya nggak ada uang. Ada teman di Makassar, lurah sana. Oke Pak, saya bantu dia yang kosi pulang ke Jawa. Maksudnya di sini artinya Bu Siti itu baik banget ya, merawat anak yang bukan anaknya gitu ya. Kebaikan Bu Siti terus gimana itu Pak? Kalau menurut saya pribadi ya baik, tapi kalau menurut orang lain nggak tahu. Dibilang baik apa buruk, saya nggak tahu. Soalnya yang saya lihat selama ini ya, kalau saya baik, tapi menurut orang lain seperti kayak netizen, kan banyak yang bully dia. Ya enggak apa-apa lah, itu cuman korban, dia itu juga korban hasutan dari seseorang yang nggak tahu siapa yang hasut. Jadi dia itu bicara seperti itu. Tapi Farelnya tahu nggak kalau Bu Siti ini bukan ibu kandungnya? Tahu. Tahu sejak kapan? Dari kecil pun tahu. Oh dari kecil tahu. Saya pun sudah ngasih tahu. Rumah ibunya pun saya kasih tahu. Ini rumah ibumu, kalau main ke sini silakan. Kalau mau ngasih ibumu silakan, belikan apa-apa. Saya bilang gitu. Sedangkan nomor HP-nya kan tadinya nggak ada komunikasi toh. Farel sama ibunya nggak ada komunikasi. Nah, kasih nomor HP ibunya. Gitu loh. Farel kalau mau komunikasi sama ibu, ini nomor HP-nya. Pak, keikhlasan Bu Siti untuk merawat anak yang bukan anaknya itu seperti apa sih Pak? Ya seperti anak sendirilah menurut saya. Nggak ada perbedaan antara anak saya yang anak dari Bu Siti sama dari dia, nggak ada perbedaan. Kalau Farel nakal, dipukul memang. Adiknya Farel pun kalau nakal, dipukul semua lah. Nggak ada istilah yang lain, nggak diapa-apain, cuman Farel yang dipukul, nggak ada seperti itu. Artinya isu-isu kekerasan itu sebenarnya masuk dalam cara didiknya aja yang keras ya, membuat Farel itu menjadi orang yang kuat atau seperti apa Pak tujuan Bapak? Sebetulnya nggak keras kalau menurut saya, karena nakal kan biasa toh ya, anak kecil kan nakal ya, kalau dipukul jeblas sekali biasa lah namanya. Tapi kalau sampai diajar sampai dipukul dinaya kan nggak mungkin lah, karena itu ya saya bilang itu, saya tinggal itu di kampung ya, umpama anak saya pukul kan tetangga kan udah tahu ya, kecuali saya tinggal di hutan, jadi anak saya ajar, gak orang tahu ajar kalau gitu. Tapi itu di kampung saya ya rame lah tetangga, nggak ada masalah. Bawa belut lebam nggak ada, memang nggak pernah diajar. Kalau cuma kenakalan aja menurut saya dipukul sudah biasa. Om, untuk Bu Siti ini yang sebenarnya udah mendidik Farel dari kecil yang bahkan bukan anaknya gitu, tapi sekarang malah seolah-olah jelek banget gitu. Itu gimana perasaan Om? Nah, yang bikin saya sedih itu, padahal dulu ya, terus terang aja, dari sebelum ada manajernya Farel yang sekarang ini, keluarga saya itu harmonis. Ada masalah kakak sama adik, adik sama kakak, atau sama saya, penyelesaiannya itu nggak satu-satu, berkumpul semua, dari anak pertama sampai yang kecil ya, sama orang tua kumpul semua. Kita selesaikan masalah di situ. Siapa yang salah? Tadinya seperti itu. Tapi sekarang ini sudah beda lah, sudah lain lagi. Makanya itu
Yang bikin saya sangat kecewa itu dibilang nyesel lah. Sampai tudingan orang menghujat istri saya. Ya. Tapi saya nggak marah juga sama yang hujat, nggak marah lah. Karena apa? Dia nggak tahu betul, gitu loh. Cuman dia itu dikasih masukan buruk-buruknya saja yang dikasih tahu. Tapi juga dia nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Harapannya mungkin Bang, Om? Harapan tentang Harapan untuk kasus ini sama Farel sama Rais. saya ulangi lagi, kalau sama Farel saya itu nggak ada permasalahan. Ya, kalau ada berita dibilang konflik antara ayah dan anak, tidak ada sama sekali. Cuman kalau sama manajer saya aku iya, gitu loh. Iya. Saya sebagai ibu tiri, disebut sebagai ibu tiri yang merawat kamu. Mulai umur 1 minggu ditinggal ibu kandung kamu. Ibu kandung kamu pun juga nggak bilang loh Farel. Mbak, titip anak saya. Mbak, rumat anakku koyok anakmu dewe. Yora. Lungo budal balik yo mek salaman, orang ngomong titip anakku, ora titip ngene. Gak enek omongan apa-apa. Ibu mesti ngrumat awakmu mulai cilik, masih pun aku ditinggal selingkuh terus karo bapakmu tetep tak rumat apik. Tapi opo jawabanmu omongane jere ibu nyiksa. Lek nyiksa sing ndi sing awakmu lebam, endi sing cacat. Lek ibu nyiksa awakmu ya pastine wong kene mesti ngamuk ibu. Lek nyiksa arek cilik. Ya, cukup sekian saya ceritakan ini ya. Kalau cerita itu panjang, jadi saya tidak sanggup menceritakan asal usul Farel. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.